Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Manga One Piece Chapter 1027 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Chapter kali ini berjudul Situasi Genting yang Melampaui Bayangan. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Nekomamushi yang telah kembali ke mode normal, di mana dia tampak berhati-hati agar tidak berubah memasuki mode selong lagi, mengingat bulan purnama di langit bisa terlihat dengan jelas. Di depan Nekomamushi tampak Perospero yang telah tumbang. Sepertinya Perospero cedera parah sehingga dia belum akan bisa sadar dalam waktu dekat ini. Sementara itu, Yamato memandang ke langit, terlihat awan telah terpisah semakin jauh. Yamato ingat ketika dia membaca buku catatan Oden, di dalam buku tersebut Kozuki Oden menulis tentang pertarungan Roger dan Shirohige pada masa lalu, di mana ketika Roger dan Shirohige beradu serangan, langit menjadi terbelah. Sepertinya, kualitas kekuatan Luffy saat ini yang mampu membelah langit akibat bentrok dengan Kaido telah mendekati kualitas kekuatan para legenda. Perang Wano benar-benar membuat Luffy mengalami peningkatan kekuatan besar. Bentrokan Luffy dan Kaido dalam chapter yang lalu benar-benar luar biasa, karena dalam chapter ini, di bagian atap istana, bebatuan terjatuh ke bawah di tempat orang-orang sedang berperang. Di atap istana, terlihat Luffy dan Kaido saling bertatapan, tampak bersiap untuk bertarung dengan serius. Sementara itu, Yamato memegang kepalanya yang terluka. Ternyata, beberapa waktu yang lalu, ketika Yamato saling serang dengan Kaido menggunakan teknik Raime Hake, kepala Yamato terkena dampaknya, hanya saja lukanya baru muncul sekarang. Yamato bilang, walaupun dia sudah berusaha, tapi tetap saja mustahil untuk menahan semua daya serang Kaido. Kemudian, Luffy meminta Yamato untuk membantu Momonosuke, karena Momonosuke masih berada di tepian pulau dan belum juga lompat. Momonosuke terlihat marah kepada Luffy, tapi Luffy balik memarahinya dan meminta Momonosuke untuk ikuti saja apa yang dia perintahkan. Yamato pun melompat ke kepala Momonosuke. Dia meminta agar Momonosuke tenang saja, karena Yamato akan menemaninya. Melihat itu, Kaido tidak berdiam diri. Dengan cepat, Kaido melompat ke arah mereka sehingga Momonosuke menjadi panik. Momonosuke pun teringat akan Kinemon dan Kiku. Kaki naga Momonosuke gemetar. Dia ingin melompat tapi ragu-ragu. Tiba-tiba, Kaido sudah berada sangat dekat dengan Momonosuke. Kaido melancarkan serangan ke arah Momo, tapi untung saja berhasil ditahan oleh Yamato. Setelah itu, Luffy datang dan memanjangkan kedua kakinya untuk melingkari leher Kaido. Luffy pun meneriaki Yamato, menandakan dia ingin Yamato untuk segera pergi. Yamato paham bahwa Luffy ingin bertarung 1 lawan 1 dengan Kaido. Juga disebut sebagai awan api. Berkat panduan dari Yamato, Momonosuke pun menciptakan awan api dan mencengkram awan tersebut, sehingga dia bisa berjalan di udara. Walau masih ada ketakutan, tapi Momonosuke tampak senang dan bilang bahwa dia bisa terbang. Terlihat bebatuan dari Pulau Onigashima mulai jatuh, dan Yamato berteriak agar Momonosuke menjauh dari bagian bawah pulau. Sementara Momonosuke mencoba menjauh, Yamato memukul batu-batu yang jatuh menggunakan gada besi miliknya. Batu-batu yang jatuh itu menandakan bagian bawah Pulau Onigashima sudah mulai hancur. Melihat itu, membuat Yamato berpikir mungkin saja kekuatan Kaido sudah mulai melemah, sehingga awan api yang Kaido ciptakan untuk menerbangkan Pulau Onigashima menjadi tidak stabil dan mulai kehilangan kekuatan untuk menopang pulau. Pulau Onigashima sangat besar dan berat, jadi walaupun diangkat memakai awan api, tapi tetap butuh energi yang cukup besar dari Kaido. Pertarungan-pertarungan yang telah Kaido jalani telah menguras tenaganya, mulai dari melawan para generasi terburuk, melawan Yamato, sampai sekarang kembali melawan Luffy. Jadi wajar saja energi Kaido terkuras dan kekuatannya mulai melemah. Melihat Pulau Onigashima mulai runtuh, membuat Momonosuke berinisiatif untuk menahan pulau tersebut menggunakan kepalanya. Namun, Yamato bilang itu mustahil. Menurut perkiraan Yamato, sisa waktu sebelum Pulau Onigashima jatuh di ibu kota bunga tinggal 5 menit lagi.
Yamato pun memberitahu kepada Momonosuke satu-satunya cara untuk menghentikan Pulau Onigashima adalah dengan menciptakan awan api yang sangat besar untuk menahan pulau tersebut. Kaido mengangkat dan menggerakkan Pulau Onigashima menggunakan awan api, jadi Momonosuke harus membuat awan api yang lebih kuat dari itu. Momonosuke pun mengeluh, dia bilang mustahil dia bisa menciptakan awan api yang sangat besar. Menurut Yamato, Momonosuke seharusnya bisa melakukannya, karena hanya itu cara menghentikan Pulau Onigashima. Walaupun nanti Kaido telah dikalahkan, tapi Pulau Onigashima tetap akan jatuh, bahkan hasilnya akan lebih buruk lagi. Di Pulau Onigashima, ada banyak sekali senjata dan bahan peledak. Apabila nanti Pulau Onigashima jatuh dan menghantam ibu kota bunga, maka pulau tersebut akan meledak seperti bom raksasa. Baik kawan maupun lawan, semuanya akan tewas. Dengan begitu, nasib banyak orang bergantung kepada Momo. Momonosuke pun cuma bisa bilang agar mereka segera memberitahu hal itu kepada Luffy. Mendengar perkataan Momonosuke membuat Yamato kesal dan memukul kepala Momo. Yamato bilang saat ini Luffy memikul beban berat di punggungnya dan Luffy menanggung itu sendirian. Hanya Luffy yang bisa mengalahkan Kaido. Jadi, menurut Yamato, tidak perlu lagi menambah beban Luffy. Yamato ingin agar dia dan Momonosuke sajalah yang menangani situasi genting ini, tanpa memberitahu orang lain. Saat Yamato berbicara, diperlihatkan Luffy dan Kaido telah siap untuk saling serang menggunakan serangan berlapis Haoshoku Haki. Fokus cerita berpindah ke tempat lain, tempat King dan Zoro bertaruh. King melancarkan serangan dengan memotong bilah angin. Serangan tersebut sangat tajam dan melesat dengan cepat. Tidak cuma para lawan saja, tapi serangan King juga mengenai kawan-kawannya dan King tidak peduli akan hal tersebut. Serangan King juga melesat ke arah Zoro. Zoro sudah mencoba menangkis, tapi serangan itu terlalu kuat sehingga Zoro pun terhempas sampai menembus dinding. Zoro terlempar hingga ke tempat Franky, dan Franky menahan tubuh Zoro. Franky menawarkan bantuan, tapi Zoro bilang dia baik-baik saja. Zoro ingin bertarung 1 lawan 1 melawan King. Wujud King saat ini terlihat agak berbeda dari biasanya. Lengannya berubah menjadi sayap yang panjang, sedangkan badannya tetap berbentuk manusia. Kemungkinan besar itu adalah mode hybrid. Terlihat Queen kesal karena amukan dari King tadi hampir saja memotong pantat Queen. Tapi King malah bilang padahal dia berharap mengenai kepala Queen juga. Di sana, para bawahan dalam bajak laut hewan buas berbicara soal King. Mereka bilang King marah karena Zoro telah menggores topeng King. Sampai sekarang ini tidak ada satupun yang tahu seperti apa wajah King. King pun berjalan semakin mendekati Zoro dan Franky. Zoro meminta Franky menjauh, kemudian King menerjang ke arah Zoro dan Zoro menyerang King dengan teknik Ultoragari yang membuat topeng King mengalami kerusakan. Zoro terlempar sampai keluar dari istana Kaido dan dengan cepat King kembali menerjang Zoro sehingga Zoro terjatuh dari Pulau Onigashima. Zoro berada dalam bahaya, tapi untung saja dia memiliki teknik bernama clearance, di mana dia menebas udara sehingga tubuhnya terpantul kembali ke atas pulau. Saat kembali berhadapan dengan King, Zoro bilang setidaknya biarkanlah dia mati dengan pedang atau Zoro tidak akan pernah memaafkan King. King pun berkata dia juga tidak akan memaafkan Zoro. Saat berkata seperti itu, terlihat sedikit rambut King dan terlihat juga sedikit kulit bagian dahinya karena tadi Zoro berhasil merusak topeng King. Kerusakan di topeng tersebut tidak terlalu besar, sehingga seperti apa keseluruhan wajah King masih belum jelas. Nah itu tadi review dan teori tentang One Piece chapter 1027. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya.